Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan saya di mata kuliah Komunikasi Lintas Budaya. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas dua topik ya, yaitu tentang sosialisasi keluarga dan gender. Juga yang kedua adalah tentang keanggotaan kelompok yang dimana terkait lintas batas antar budaya. Jadi dua topik inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Teman-teman, kita masuk pada topik yang pertama ya. Kita akan bahas tentang sosialisasi kelompok, sosialisasi keluarga dan gender. Maksud saya gitu ya. Kita ngomongin dulu nih teman-teman. Apa sih yang kalian ketahui tentang sosialisasi keluarga dan gender gitu. Nah, sejak saat kecil anak-anak itu selalu menginternalisasi. Menginternalisasi itu menanamkan dalam diri gitu ya. Apa yang harus dihargai dan apa yang harus dibenci gitu ya. Apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang penting dan tidak penting dalam budaya mereka, budaya masing-masing ya. Melalui pengaruh sistem keluarga yang dianut. Kan contohnya keluarga kita selalu mengajarkan kita nggak boleh berkata kasar kepada orang yang lebih tua, kita tidak boleh melakukan A, B, dan C gitu ya. Nah, itulah yang dinamakan sosialisasi budaya di dalam keluarga. Nah, kemudian ketika kita tumbuh dewasa, kita akan terjadi proses penyaringan gitu ya, karena nanti proses sosialisasi yang pertama di keluarga itu akan selesai saat kita memasuki sosialisasi tahap kedua di lingkungan pertemanan, kemudian lingkungan sekolah dan sebagainya. Nah, mau tidak mau yang tadi dikatakan gitu ya, bahwa di keluarga kita mempelajari poin-poin inti dari nilai budaya gitu. Nah, contoh kecilnya yang saya sebutkan sebelumnya ya. Jadi saat teman-teman sekarang mungkin masih ada kebiasaan-kebiasaan yang masih terbawa gitu ya, berarti sosialisasi di keluarga itu masih berbekas gitu ya, sampai sekarang masih terbenam dengan baik. Ada orang yang kadang sulit untuk mendengarkan orang lain yang berbicara kasar, itu akan terganggu, merasa tidak nyaman ketika orang menggunakan intonasi yang terlalu tinggi. Karena saat kecil ditanamkan bahwa nilai-nilai budaya yang baik di budayanya dia itu adalah berkata lemah lembut, sopan, dan berkata dengan baik gitu ya. Sehingga saat dewasanya pun dia merasa itu sesuatu yang salah saat tidak sesuai dengan yang diajarkan saat kecil. Nah, ini juga berbeda-beda gitu ya. Nah, karena di keluarga itu mempunyai sistem nilai masing-masing. Keluarga Indonesia dengan keluarga Amerika itu pasti beda. Di kita itu harus menghormati yang lebih dewasa. Sementara di Amerika itu lebih mengedepankan kepada kesetaraan, kesamaan gitu ya. Jadi kadang-kadang orang yang lebih muda kepada dewasa itu bisa menyebutkan nama. Karena nilai yang ditanamkan adalah nilai kesetaraan. Nah, ngomong-ngomongin keluarga nih, keluarga itu bisa didefinisikan dengan berbagai macam cara atau definisi dalam artian jenisnya gitu ya, atau bentuknya gitu. Bentuknya ada apa aja sih teman-teman? Kalau di sini katakan ada pertama yang bentuk tradisional, keluarga tradisional, ada keluarga extended, ada juga keluarga blended, dan juga keluarga single parent. Kalau keluarga tradisional itu biasanya terdiri dari suami, istri gitu ya, yaitu ada ayah, ada ibu, dan anak-anaknya. Ayah bekerja di luar dan ibu menjadi seorang rumah tangga di dalam rumah. Nah, ini disebut keluarga tradisional. Dan di Indonesia kita menjalankan keluarga tradisional kebanyakan. Ibu menjadi ibu rumah tangga dan ayah sebagai pekerja. Nah, kalau kita ngomongin extended family atau keluarga yang luas, atau extended family itu ngomongin keluarga besar gitu ya, terdiri dari kelompok kerabatan yang luas. Jadi nanti kalau keluarga yang extended itu lebih banyak kedepanin kita nih keluarga besar gitu ya, ada kakek nenek, harus hafal bibinya, tahu pamannya, siapa sepupunya, keponakannya. Wow, itu kebanyakan di Indonesia yang nganut keluarga besar gitu ya. Sampai saudara jauh tuh dihubung-hubungin, ini saudaranya dari nenek, dari adiknya nenek semuanya. Sementara kalau di Amerika tuh lebih keluarga inti saja yang di rumah itu, yang lainnya kalau misalnya tidak terlalu hafal, it's okay gitu. Nah, juga ada keluarga campuran gitu ya. Bentuk keluarga campuran itu kalau penggabungan sistem keluarga yang berbeda dari pernikahan sebelumnya. Kalau misalkan Anda menikah dengan istri Anda, maka Anda akan punya keluarga baru dari keluarga istri Anda. Itu namanya keluarga campuran. Ini terjadi di Indonesia juga ya, contohnya di negara-negara Asia lah kebanyakan. Kemudian keluarga orang tua tunggal ini mengacu kepada rumah tangga yang dipimpin oleh orang tua tunggal, baik ibu atau bapak. Banyak kadang di rumah tangga Amerika orang tua itu tunggal gitu ya. Jadi mereka orang tua tunggal itu artinya walaupun sudah meninggal salah satunya, tapi tetap bisa menjadi orang tua bagi anak-anaknya. Kalau di kita kan cenderung kalau misalkan ada orang tua yang tunggal bisa membesarkan anak-anaknya. Misalkan seorang ibu single parent nih, janda ya. Single parent itu kan bahasa halusnya janda. Itu bisa ngebesarin anak-anak sampai besar, itu dikatakan sangat hebat. Karena kultur di kita tuh biasa yang ngebesarin anak-anak tuh harus ada bapak dan ibunya ya. Kalau sendirian saja kurang dikatakan bisa berhasil. Mungkin tabu ya bagi seorang duda membesarkan anak-anaknya sendirian, maka harus butuh istri baru. Ini persepsi dari nilai budaya
yang dianut oleh kita gitu ya. Gitu teman-teman. Nah, terus juga kalau ngomongin dari cara atau proses pembentukan keputusan, di sini itu ada personal family system, juga ada juga positional family system. Apa sih bedanya gitu ya, personal family system dan positional family system? Di sini ada sebuah tabel di sebelah kanan bawah atas, kanan bawah atas, sebelah kanan bawah, ya. Di bawah kanan itu ngomongin karakteristik dari sistem keluarga pribadi dan posisional. Posisional tuh yang lebih mementingin posisi. Kalau yang sistem keluarga pribadi itu lebih mengedepankan arti individu. Kamu mau jadi siapa, kamu mau besarnya mau seperti apa. Saat kamu usia 20 tahun, silakan hidup sendiri. Kalau Anda hamil, di luar nikah gitu ya. Misalkan Anda menghamili orang, ya urus sendiri, urusan Anda gitu. Sementara kalau di sistem keluarga yang posisional gitu ya, itu mementingkan makna bersama, harus ikut nama baik keluarga besar. Kalau Anda di usia 20 tahun menghamili orang lain, artinya mencoreng keluarga baik, mencoreng nama baik keluarga. Maksud saya seperti itu. Juga dalam ambil keputusan itu lebih demokratis ya. Kalau misalkan di keluarga inti, saat ada ibu bapak ayah dan anak masih di rumah, itu lebih demokratis. Sementara keputusan di keluarga yang posisional itu lebih otoriter kepada kepala keluarga atau kepada ibu bapaknya. Anak-anak itu cenderung tidak dilibatkan dalam mengambil keputusan. Nah, peran yang bisa dilakukan itu adalah peran yang bisa dinegosiasikan kalau di personal family system itu. Artinya gini, siapa nih yang mau ngasuh hari ini, atau misalkan yang pergi kerja tuh bisa aja gitu. Kalau di negara-negara barat tuh kadang-kadang istrinya pergi bekerja terus suaminya di rumah atau sebaliknya. Tapi di negara kita itu akan menjadi hal yang tabu karena hal tersebut bukan yang bisa dinegosiasikan lagi, tapi udah jadi patokan budaya kita bahwa laki-laki itu harus bekerja dan perempuan di rumah. Nah, gitu ya. Anak-anak dapat bertanya kalau di sistem personal. Children can question. Jadi anak-anak tuh bisa mempertanyakan, mendebat, mengargumen orang tuanya. Tapi kalau misalkan di positional family system, itu anak-anak harus patuh. Terus kita ngomongin power distance nih, udah dibahas kemarin. Kalau power distance di keluarga yang personal, sistemnya itu lebih rendah. Artinya nggak ada kekuasaan yang paling berkuasa siapa di rumah tersebut, tapi lebih mengedepankan kesetaraan power distance-nya. Tapi kalau misalkan power distance di keluarga posisional itu lebih besar, benar-benar besar. Kamu harus nurut ke orang tua. Ada istilah durhaka kalau ngelawan dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, itu kira-kira ya untuk sosialisasi keluarga dan gender. Ini lebih ke keluarganya sih. Nah, ini yang sosialisasi gendernya teman-teman. Yang gender tuh kayak gimana sih gitu ya. Nah, kita akan ngomongin gimana pola-pola interaksi dan sosialisasi gender di dalam budaya gitu ya. Nah, identitas gender yang kita pelajari itu saat kita anak-anak itu banyak sekali mempengaruhi komunikasi kita teman-teman dengan orang lain gitu ya. Bagaimana kita mendefinisikan diri sendiri itu, bagaimana kita mengkodekan atau bagaimana kita menerjemahkan kewanitaan dan sisi kejantanan itu seperti apa, itu karena sudah disosialisasikan sejak kecil. Kita akan melihat ini sebagai feminim, ini sebagai maskulin, ini perbuatan yang keperempuan-perempuanan, atau ini yang kelaki-lakian, itu sudah didoktrinkan sejak kecil gitu ya, bahwa kalau Anda laki-laki main masak-masakan itu dari kecil, maka Anda cenderung ke perempuan-perempuan gitu ya. Kalau misalkan kalau laki-laki, kalau perempuan misalkan main robot-robotan, cenderung dikategorikan sebagai ini ke laki-lakian atau tomboy. Dan contoh di dunia nyata gitu ya, bagaimana kalau pola asuh itu diterapkan, si perempuan itu dididik untuk lebih bertindak, memiliki sifat mengasuh gitu ya, lebih menyayangi, lebih penyayang, dan memainkan peran-peran keibuan gitu ya. Sementara laki-laki gitu ya, di banyak budaya diajarkan sejak kecil itu harus bertindak dengan cara yang kompetitif, lebih pendiam secara emosional, dan memainkan peran mencari nafkah gitu ya, kayak harus berjuang memenuhi kebutuhan gitu. Kalau contoh aja dalam hal permainan, kalau perempuan itu lebih ke bermainnya itu gitu ya, lebih bermain yang melibatkan ikatan emosional dan lain sebagainya, bermain lompat tali gitu ya, melibatkan pasangan atau kelompok kecil untuk kerjasama. Sementara kalau laki-laki itu lebih ke permainan yang keras gitu, bagaimana dia harus bermain dengan tenaga, dengan kekuatan gitu ya, jadi lebih kompetitif gitu ya. Nah, ada juga seorang peneliti mengatakan bahwa gitu ya, di sini dikatakan perempuan ketika dalam konteks permainan anak gitu ya, memungkinkan diasuh dengan cara berkomunikasi untuk menciptakan dan memelihara hubungan dan menanggapi perasaan orang lain secara empatik dan lebih lembut gitu ya. Nah, kalau laki-laki itu untuk mencapai hasil yang jelas, kayak bersaing dengan orang lain. Jadi seperti itu, dari kecil sudah dididik seperti itu di Amerika. Ini penelitian seperti itu ya. Nah,
Juga riset ini dilanjutkan ada sebuah perkataan bahwa perempuan cenderung dididik sejak kecil untuk tetap menetap atau dekat-dekat dengan rumah, dilindungi dan dijaga dalam kontaknya dengan orang lain di luar. Jadi kayak suci gitu ya, di rumah jangan sampai kontak dengan banyak orang. Sementara remaja laki-laki nih dari kecilnya itu sudah ngikutin model ayahnya, diberi lebih banyak kebebasan untuk datang dan pergi sesuai pilihannya, didorong untuk memperoleh banyak pengetahuan dan pengalaman dunia di luar rumah, lebih bisa nge-explore rumah. Nah, identitas gender yang seperti ini gitu ya, itu membentuk bagaimana cara kita mendefinisikan konsep peran perempuan di masyarakat dan laki-laki di masyarakat. Tetapi sisi kritisnya adalah ya bahwa dengan cara yang seperti itu justru mempertahankan ketidaksetaraan gender yang terstruktur untuk menghasilkan kelas bawah perempuan yang dapat dimanfaatkan sebagai pekerja, pasangan seksual, pengasuh anak, dan pengasuh emosi. Sementara laki-laki kan lebih kayak dibiarin gitu ya, statusnya dibangun secara sosial, lebih superior diciptakan dalam sistem sosial tertentu. Jadi pertanyaan terbesarnya siapa sih yang menciptakan identitas gender kita? Yang mengkonstruksi gender perempuan dan laki-laki itu harus seperti itu ya adalah masyarakat itu sendiri gitu ya. Gitu. Kemudian kita beralih nih kepada topik yang kedua ya yang kita bahas hari ini. Itu ngomongin tadi tuh ngomongin keanggotaan kelompok lintas batas antar budaya. Gitu. Kalau ngomongin lintas batas antar budaya itu kita ingat ke perjalanan para imigran ya yang berimigrasi. Mereka mau tidak mau gitu ya harus berjuang dengan proses proses-proses berkaitan dengan kultural gitu ya, proses perubahan identitas juga perubahan etnis gitu yang tidak disadari ataupun mau disadari juga akan terjadi gitu ya. Makanya ada yang dinamakan proses akulturasi dan enkulturasi, teman-teman. Apa sih akulturasi? Akulturasi itu ketika kita berkomunikasi atau bersentuhan dengan budaya yang berbeda dari budaya asli kita, di mana budaya kita dilahirkan. Saat seorang imigran dari Timur Tengah datang ke Eropa, misalkan ke Kanada, mau tidak mau dia harus bersentuhan dengan budaya baru, dan mau tidak mau itu akan memodifikasi budaya aslinya tanpa berubah secara keseluruhan gitu ya. Nah, proses yang lain dikatakan adalah enkulturasi. Di satu sisi adalah enkulturasi, yaitu di mana kamu gitu ya lebih ke menjaga gitu ya, memelihara gitu ya, atau mempelajari budaya di mana kamu dilahirkan. Jadi saat seseorang anak mempelajari budaya Sunda karena dia lahir di Sunda, dia akan membentuk identitasnya sendiri karena dia mempelajari budaya di mana dia dilahirkan. Namanya adalah enkulturasi. Gitu. Kemudian ngomongin di sini ya tentang lintas batas antar budaya itu adalah faktor-faktor apa saja nih gitu ya yang membuat orang kok mau gitu ya sampai melintasi batas antar budaya atau menjadi imigran atau pergi ke budaya yang lain di mana itu melintasi batas wilayah budaya mereka gitu ya. Mereka keluar gitu dan mereka pergi ke wilayah-wilayah yang berbeda budaya. Di sini ada beberapa faktor. Yang pertama ngomongin sistem level faktor gitu ya. Jadi selain tadi ngomongin akulturasi dan enkulturasi juga ngomongin faktor sistem. Nah, faktor sistem itu gitu ya adalah elemen-elemen di lingkungan tuan rumah yang mempengaruhi adaptasi pendatang terhadap budaya yang baru. Gitu. Nah, maksudnya tuh di sini gitu ya adalah ada faktor-faktor ya yang sudah ada di lingkungan tuan rumah yang mempengaruhi adaptasi pendatang baru. Jadi mau nggak mau sih pendatang baru itu kalau kita datang ke suatu budaya yang baru itu kan beradaptasi. Nah, proses adaptasinya itu dipengaruhi oleh sistem ini ya, oleh faktor sistem ini. Ini ada apa aja sih faktor sistemnya? Bisa dilihat first adalah keadaan kondisi sosial ekonomi budaya tuan rumah. Jadi ini mempengaruhi banget iklim adaptasi pendatang. Ketika budaya tuan rumah sudah kuat ya secara ekonomi, misalkan kondisi ekonomi Amerika atau Kanada sudah kuat gitu ya, akan cenderung si orang-orang di tuan rumah tersebut lebih toleransi dan ramah terhadap pendatang baru gitu. Ini kuncinya ya yang pertama. Nah, sebaliknya ketika kondisi ekonomi si tuan rumah itu sudah semerawut dan lemah, maka penduduk asli lebih sulit untuk menerima orang baru karena juga di sana akan terjadi persaingan gitu. Juga akan menjadikan pendatang baru sebagai kambing hitam atas masalah ekonomi yang sudah terjadi sebelumnya. Misalkan kita pernah ingat ya di Indonesia itu pernah ramai MEA, masyarakat ekonomi ASEAN, itu sudah pernah dibahas beberapa tahun silam bahwa kita akan kehilangan pekerjaan, kita harus siap secara kapasitas karena nanti akan ada misalkan dosen atau guru atau pedagang yang bisa melintas Asia Tenggara.
dan bebas gitu ya bertransaksi atau beraktivitas. Kita sempat ketakutan. Seharusnya ini nggak terjadi kalau berdasarkan pemaparan di sini ya, bahwa kalau ekonomi kita udah kuat ya ngapain harus takut gitu ya terhadap pendatang. Contohnya Singapura, mereka sudah kuat secara ekonomi gitu ya, akan susah gitu, pendatang pun akan bersaing dengan mereka pun juga akan susah. Nah kita tuh ada insecurity, ketidakpercaya dirian atas kemampuan kita bangsa sendiri, sehingga ketika dibuka perdagangan bebas, transaksi ekonomi secara ASEAN, itu kita belum siap teman-teman. Kemudian kita ngomongin juga sikap nih ya, second itu ngomongin sikap budaya tuan rumah terhadap asimilasi budaya atau pluralisme budaya, karena ini akan menghasilkan efek ya, efek pada kebijakan institusional. Institusi yang ada di tuan rumah atau rumah baru bagi pendatang itu tergantung kepada apakah negara tersebut negara asimilasi atau negara yang plural. Kalau yang asimilasi ini cenderung kepada dia menuntut gitu ya, pendatang baru tuh gitu ya harus menyesuaikan diri secara tok dengan lingkungan tuan rumah. Misalkan gitu ya, misalkan di Prancis gitu ya pernah booming atau pernah trending ya ngomongin kalau di Prancis tuh ada larangan untuk perempuan mengenakan hijab dan lain sebagainya. Itu kan kalau asimilasi gitu ya, budaya yang asimilasi itu kayak gitu, lebih kepada ketakutan. Sementara yang plural gitu ya seperti negara Kanada itu biasanya lebih memberikan kebebasan kepada orang asing, kebebasan norma yang luas untuk dipilih di tanah air baru mereka gitu. Nah seperti contohnya di Kanada, kalau kamu masuk ke Kanada kamu bebas mau masih pakai kerudung kah atau apa gitu ya, itu akan dihargai, dihormati karena di sana lebih pluralism budayanya itu. Pokoknya bisa dibedain lah ya. Mungkin contoh yang lebih asimilasi itu adalah negara-negara Timur Tengah ya, seperti Saudi Arabia. Mungkin Anda tidak bisa memasuki begitu saja gitu ya ke Mekah atau Madinah. Anda mau tidak mau harus menutup aurat misalkan dengan baik dan benar. Itu kan harus menyesuaikan diri dengan lingkungan tuan rumah. Kayak gitu contoh kecilnya ya. Kalau kamu datang ke Aceh, kamu nggak pakai kerudung, maka kamu harus gitu ya berkerudung, menutup aurat dan lain sebagainya gitu. Kita langsung ngomongin nih di sini faktor selanjutnya. Kenapa sih orang mau gitu ya atau apa sih yang membuat orang gitu lintas antar budaya gitu, pergi keluar dari daerah mereka. Itu karena di sini dikatakan ada faktor individual. Faktor individual itu terdiri atas gitu ya, terdiri atas gabungan, yaitu faktor motivasi pendorong dan faktor penarik. Nah kalau yang faktor pendorong itu gitu ya, itu contoh faktor pendorong misalnya kondisi politik, agama, ekonomi. Jadi mau nggak mau mereka terdorong harus keluar dari negara mereka atau dari wilayah mereka. Contoh krisis gitu ya, konflik yang berkepanjangan di Suriah misalkan, atau di Ukraina ya, di Ukraine itu membuat mau nggak mau orang harus beremigrasi gitu ya. Ekonomi misalkan krisis di Venezuela atau di Yunani membuat orang kayak ya kayaknya saya tidak akan berhasil gitu di negara ini, harus pindah ke negara lain. Tetapi ada juga faktor penarik gitu. Faktor penarik itu ya contoh orang yang membuat tertarik buat datang ke suatu negara tuh, suatu wilayah atau suatu tempat tuh apa? Contoh anak muda banyak ingin maju gitu ya, ingin datang ke negara yang maju agar terjadi kemajuan pribadi dalam diri mereka, seperti peluang kerja yang lebih baik, peluang pendidikan yang lebih besar gitu ya, dan peningkatan kualitas hidup gitu ya. Mungkin mereka berpikir, oh dengan saya kerja seperti ini, tapi di negara lain mungkin gajinya lebih besar gitu, karena standar hidupnya juga lebih baik. Jadi pembantu di Indonesia jadi pembantu di Amerika dan di Inggris itu jelas akan beda gajinya gitu. Misalnya kalau ngomongin daya tarik nih, di Irlandia banyak pemuda Irlandia yang bermigrasi ke Inggris ya, ke UK. Itu karena di Irlandia itu udah tidak stabil, karena di UK maksud saya itu lebih menjanjikan seperti itu. Itu. Nah kedua, pengetahuan budaya ini juga penting, karena pengetahuan tentang budaya tuan rumah itu memiliki fungsi penting dalam proses adaptasi. Contoh kalau misalkan orang itu sudah gitu ya, sudah mengetahui budayanya sudah mempelajari tentang budaya negara yang ini tuju, maka proses adaptasinya pun akan berhasil dengan baik sih gitu, akan mulus gitu. Kayak apa aja sih yang termasuk ke pengetahuan budaya, mencakup apa saja tentang sejarah budayanya gitu ya, geografi, sistem politik, ekonominya seperti apa, kepercayaan agama yang dianut ada apa saja gitu ya, dan lain sebagainya. Ini juga penting saat mau menjadi seorang yang berpindah atau tadi melintasi batas
antar wilayah gitu. Nah, kemudian juga variabel demografi. Variabel demografi di sini seperti usia dan tingkat pendidikan gitu ya, mempengaruhi keberhasilan seseorang beradaptasi di tempat yang baru. Nah, anak-anak yang muda, yang lebih muda memiliki waktu yang lebih mudah untuk beradaptasi dengan budaya baru daripada orang dewasa. Hal ini kenapa? Karena anak muda itu masih segar, dalam artian tingkat pendidikan mereka itu dirata-ratakan itu lebih tinggi atau lebih baik ya daripada orang tua. Karena orang tua mungkin sekolahnya sampai sekolahnya nggak sampai tinggi gitu ya. Kalau yang muda itu mungkin sampai SMA. Dalam segi pergaulan pun mereka lebih mudah beradaptasi. Maka proses adaptasinya bisa dikatakan lebih efektif ya. Gitu. Nah, ini ngomongin demografi itu bukan hanya usia tapi juga pendidikan, maksudnya di situ ya. Orang yang berpendidikan akan lebih mudah beradaptasi, tapi orang yang tidak berpendidikan mungkin agak sulit untuk beradaptasi gitu. Gitu. Kemudian juga ngomongin yang terakhir tuh resilience. Jadi resilience itu adalah ketahanan pribadi dan kekuatan pribadi gitu. Nah, bagi pengungsi yang melintasi batas gitu, itu akan mempengaruhi apakah dia akan kuat di negaranya yang baru atau tidak. Itu tergantung pada ketahanan dan kekuatan pribadi mereka gitu. Mereka harus kuat, mau nggak mau harus bertahan gitu. Kemudian di sini juga ada ngomongin ya, kalau misalkan melintasi batas antar budaya itu juga dipengaruhi oleh interpersonal ya, tatap muka antar pribadi dan juga faktor jaringan. Maksudnya di sini tuh ya, kita selain bertatap muka atau selain mengandalkan pertemuan tatap muka gitu ya, itu tapi jaringan tuh lebih juga, maksud saya juga mempengaruhi nih dalam proses adaptasi tersebut ya. Kalau zaman dulu gitu ya, saat ada seorang imigran misalkan di Saudi Arabia, itu akan sulit untuk mencari saudara mereka untuk terhubung dengan satu sama yang lainnya. Tapi kalau zaman sekarang dengan pesatnya teknologi jejaring sosial gitu ya, jejaring sosial tuh mendukung gitu ya orang gitu ya, pendatang baru itu bisa lebih mudah beradaptasi karena mungkin satu sisi dia bisa menemukan teman yang satu asal gitu ya dengan cepat di tempat yang baru, bisa mencari komunitasnya di jejaring sosial dan sebagainya, bisa terhubung. Atau satu hal yang membuat mereka betah di negara baru karena mereka masih bisa terhubung dengan keluarga lama mereka di tempat yang lama, walaupun jaraknya jauh. Dengan jejaring sosial gitu, dia masih bisa mengabari atau sekedar berbincang-bincang dengan keluarga yang lama ketika ia merasakan rindu gitu ya, seperti itu. Juga di sini gini ya, ngomongin juga faktor media massa, teman-teman. Sesuatu yang membuat orang bisa bertahan atau bisa sukses saat beradaptasi di lingkungan yang baru adalah media massa juga. Kita contoh jangan jauh-jauh di Indonesia. Banyak suku kayak Cina misalkan, ambil contoh yang paling relevan. Itu dia bisa tetap hidup dengan baik di sini sambil mendapat informasi dari media massa asal mereka. Misalkan media massa yang berbahasa Cina yang memberitakan tentang kejadian di negara Cina. Jadi ada koran lokalnya mereka yang datang ke negara atau yang tersedia di negara baru mereka. Kadang-kadang misalkan saya pernah lihat acara TV ya, berita di Metro TV yang full pakai bahasa Cina. Itu kan untuk memfasilitasi sebetulnya, memfasilitasi tentang tentang kesadaran bahwa di sini banyak imigran dari Cina gitu yang berimigrasi ke Indonesia, bahwa di Indonesia sudah banyak keturunan Cina, yang membuat mereka merasa feel at home kayak di rumah. Kayak orang Arab gitu juga kan, kalau misalkan datang ke suatu negara berimigrasi misalkan di Kanada, pasti kan mau tidak mau selalu kayak harus menikmati saluran media massa yang berbahasa Arab untuk merasa bahwa dia tetap gitu ada di rumah gitu ya, terhubung dengan negaranya, dan mereka akan lebih betah dan kerasan dibandingkan tidak menikmati sama sekali media massa yang berkaitan dengan budaya mereka. Nah, seperti itu kurang lebih teman-teman yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik dan benar ya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.